Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang pada kesempatan hari ini kita masih diberikan begitu banyak nikmat. Nikmat iman, nikmat sehat, nikmat berkumpul bersama keluarga. Anak soleh Nawanur, alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita akan melanjutkan lagi materi tentang BPI. Pak Dini sudah mencatat 10 kali dalam kegiatan kita bertemu. Dan insya Allah ya, kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Baik anak soleh Nawanur, sebelum kita lanjutkan, kita mulai terlebih dahulu ya dengan sama-sama membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Materi kali ini yaitu tentang ikhlas dalam beramal. Diriwayatkan dari Amir al-Mu'minin, pemimpin kaum beriman, Abu Hafs Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an, beliau mengatakan, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguhnya setiap amalan harus disertai dengan niat. Ya, setiap orang hanya akan mendapatkan balasan tergantung pada niatnya. Barang siapa yang hijrah karena cinta kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya akan sampai kepada Allah dan Rasulnya. Barang siapa yang hijrahnya karena menginginkan perkara dunia atau karena wanita yang ingin dinikahinya, maka hijrahnya hanya mendapatkan apa yang dia inginkan. Hadis riwayat Bukhari, kitab Bad'i al-Wahyi, hadis nomor 1, kitab Al-Amin Al-Aiman wa An-Nuzur, hadis nomor 6689, dan Muslim, kitab Al-Imarah, hadis nomor 1907. Dari sini anakku yang soleh dan solehah, hadis yang mulia ini menunjukkan bahwa niat merupakan timbangan penentu kesalihan amal. Apabila niatnya baik, maka tentunya akan menjadi baik. Apabila niatnya jelek, tentunya semua yang dilakukan juga jelek. Syarah Al-Arba'in An-Nawawi sebagaimana tercantum dalam Ad-Durrah As-Salafiyah halaman 26. Yang berikutnya, Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah mengatakan, Bukhari mengawali kitab sahihnya, Sahih Bukhari, dengan hadis ini, dan dia menempatkannya layaknya sebagai khutbah pembuka untuk kitab itu. Dengan hal itu seolah-olah dia akan menyatakan bahwa segala amal yang dilakukan tidak ikhlas karena ingin mencari wajah Allah, maka amal itu akan sia-sia. Tidak ada hasilnya, baik di dunia maupun di akhirat. Jami' Al-Ulum halaman 13. Ibnu As-Sam'ani rahimahullah mengatakan, hadis tersebut memberikan faedah bahwa amal-amal non-ibadah tidak akan bisa membuahkan pahala kecuali apabila pelakunya meniatkan hal itu dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Seperti contohnya, makan bisa mendapatkan pahala apabila dia niatkan untuk memperkuat tubuh dalam melaksanakan ketaatan, sebagaimana dinukil oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar di dalam Fath Al-Bari ya. Selanjutnya adalah pentingnya ikhlas. Baik anakku
yang solih, Allah Ta'ala berfirman, yang artinya Allah yang menciptakan kematian dan kehidupan dalam rangka menguji kalian, siapakah di antara kalian orang yang terbaik amalnya. Quran Surat Al-Mulk ayat kedua. Dari ayat ini Al-Fudail bin Iyad rahimahumullah menafsirkan bahwa yang terbaik amalnya yaitu yang paling ikhlas dan paling benar. Apabila amal itu ikhlas namun tidak benar, maka tidak akan diterima. Begitu pula apabila benar tapi tidak ikhlas, maka tentu tidak diterima. Ikhlas yaitu apabila dikerjakan karena Allah, benar yaitu apabila di atas sunnah atau tuntunan. Diriwayatkan oleh Abu Nuaim dalam Hilyat Al-Auliya, sebagaimana dinukil dalam Tadrid Al-Ittiba fi Bayan Asbab At-Tafadul Al-An'am halaman 50. Lihat juga pada Jami Al-Ulum wal Al-Hikam halaman 19. Pada suatu saat sampai berita kepada Abu Bakar tentang pujian orang-orang terhadap dirinya. Maka beliau pun berdoa kepada Allah, "Ya Allah, Engkaulah yang lebih mengetahui dariku daripada aku sendiri, dan aku lebih mengetahui diriku daripada mereka. Oleh sebab itu ya Allah, jadikanlah aku lebih baik daripada yang mereka kira, dan janganlah kau siksa aku karena akibat ucapan mereka. Dan ampunilah aku dengan kasih sayangmu atas segala sesuatu yang tidak mereka ketahui." Kitab Az-Zuhud Nuaim bin Hamad dinukil dari Ma'alim fit Thoriq Thalabil Ilmi halaman 119. Mutarib bin Abdullah rahimahumullah mengatakan, baiknya hati dengan baiknya amalan, sedangkan baiknya amalan dengan baiknya niat. Sebagaimana dinukil oleh Ibnu Rajab dalam Jami Al-Ulum wal Hikam halaman 19. Ibnu Al-Mubarak rahimahullah mengatakan betapa banyak amal kecil menjadi besar karena niat, dan betapa banyak pula amal besar menjadi kecil gara-gara niat, sebagaimana dinukil oleh Ibnu Rajab dalam Jami Al-Ulum wal Al-Hikam halaman 19. Seorang ulama yang mulia dan sangat wara', yaitu artinya berhati-hati, Sufyan As-Sauri rahimahullah berkata, "Tidaklah aku menyembuhkan sesuatu yang lebih sulit daripada niatku." Tazkiratus Sami wal Mutakallim dinukil dari Ma'alim fit Thariq Al-Thalabil Al-Ilmi halaman 19. Baik anakmu yang solih Nawanur, di kisah yang terakhir ini Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, tahun ibarat sebatang pohon, sedangkan bulan-bulan adalah cabang-cabangnya, jam-jam adalah daun-daun, dan hembusan nafas adalah buah-buahannya. Barang siapa yang pohonnya tumbuh di atas kemaksiatan, maka buah yang dihasilkannya adalah hanzal, buah yang pahit dan tidak enak dipandang. Sedangkan masa untuk memanen itu semua adalah ketika datangnya yaumul ma'ad atau hari kiamat. Ketika dipanen barulah akan tampak dengan jelas buah yang manis dengan buah yang pahit. Ikhlas dan tauhid adalah sebatang pohon di dalam hati yang cabang-cabangnya adalah amal-amal, sedangkan buah-buahnya adalah baiknya kehidupan dunia dan surga yang penuh dengan kenikmatan di akhirat. Sebagaimana buah-buahan di surga tidak akan habis dan tidak terlarang untuk dipetik, maka buah dari tauhid dan keikhlasan di dunia pun seperti itu. Adapun syirik, kedustaan dan riya adalah pohon yang tertanam di dalam hati
yang buahnya di dunia adalah berupa rasa takut, kesedihan, gundah gulana, rasa sempit di dalam dada, dan gelapnya hati. Dan buahnya di akhirat nanti adalah berupa buah zakum dan siksaan yang terus menerus. Allah telah menceritakan kedua macam buah ini dalam surat Ibrahim. Syekh Profesor Dr. Ibrahim Ar-Ruhail Hafizullah mengatakan ikhlas dalam beramal karena Allah Ta'ala merupakan rukun paling dasar bagi setiap amal solih. Ia merupakan pondasi yang melandasi keabsahan dan diterimanya amal di sisi Allah Ta'ala, sebagaimana halnya mutabaah mengikuti ketuntunan dalam melakukan amal perbuatan. Rukun kedua untuk semua amal soleh yang diterima di sisi Allah. Tajrid al-ittiba fi bayan asbab tafabul al-amal, halaman 49. Demikian anakku yang soleh, Nawanur. Gitulah ikhlas. Jika kita melakukan karena Allah Ta'ala, maka tentunya kebaikannya akan kita dapat. Tapi jika ikhlas itu dilakukan karena ingin dipandang oleh manusia kebaikannya, maka tentunya hasilnya adalah sebuah keburukan dalam beramal. Semoga kalian bisa jadi orang-orang yang ikhlas ketika beramal. Demikian, terima kasih. Selalu semangat ya walau PJJ. Wa'fu minkum, Padin akhiri dengan sama-sama membaca ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.